Halo, selamat siang. Di sini kami akan mewawancarai atlet. Saya sendiri adalah Rival Gunawan Jebua. Saya Maharani Putri Hasibuan. Sebentar lagi kami akan mewawancarai beberapa atlet, yaitu atlet dari gulat dan juga atlet dari silat. Permisi bang. Oke, baru. Dia mau pulang katanya. Potong. Oke. Permisi bang. Oke. Cara beli? Mau mewawancarai bang. Kami bang. Oh ya dulu. Oke bang, jadi di sini kami ingin mewawancarai para abang di sini, kan arong abang ini atlet. Nah, jadi sebelum kami mewawancarai di sini kami ingin membuat tugas video, yaitu video dari mata kuliah sosiologi olahraga. Oke, baik, di sini ada beberapa pertanyaan bang untuk orang abang itu yang akan kami berikan kepada abang. Mungkin nanti orang abang bisa menjawabnya dengan bagus atau dengan baik atau dengan boleh. sesuai gitu ya. Oke, baik, nanti yang pertanyaan pertama dari saya, yang keduanya nanti selanjutnya sama teman saya. Iya, boleh. Oke, baik, pertanyaan yang pertama itu di sini adalah biodata dan riwayat prestasi. Baik, dari abang dulu, mungkin abang bisa menjelaskan biodata abang dan juga riwayat prestasi abang apa aja semenjak abang menjadi atlet. Baik, saya persilakan bang. Untuk biodata, sebelumnya nama saya Ikran Marto Marbun. Saya lahirnya di Sibolga pada tanggal 19 September 2003. Kebetulan saya juga alumni SMA Negeri 3 Sibolga. Untuk masalah prestasi yang sudah saya capai hanya sampai di tingkat daerah, itu di kejuaraan daerah di Deli Serdang antar pelajar waktu itu, dan saya mendapatkan juara 3. Oke bang, baik bang, terima kasih bang. Oke bang, baik, terima kasih atas penerimaan kami bang. Di sini kami akan mewawancarai orang abang, di mana orang abang adalah mantan atlet atau atlet yang sedang aktif. Di sini kami akan mewawancarai atau bertanya tentang bagaimana semasa kalian menjadi atlet atau semasa kalian menjadi mantan atlet itu. Nah, jadi beberapa pertanyaan nanti akan kami lontarkan kepada orang abang. Nah, nanti yang pertanyaan yang pertama oleh dari saya dan juga pertanyaan yang kedua dari kawan saya. Oke, baik, yang siap. pertama dari abang dulu. Ya. Di sini saya bertanya tentang biodata dan riwayat prestasi abang semasa abang menjadi atlet. Oh, oke. Untuk biodata dulu ya. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Ikran Marto Marbun, umur 22 tahun. Tempat tinggal di Sibolga dan sekarang sudah bekerja. Untuk prestasi yang sudah saya capai itu di tingkat provinsi. Oke bang, baik, di sini abang juga akan menjelaskan seperti abang ini tadi biodata dan juga riwayat prestasi abang semasa menjadi atlet di cabur tersebut bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bojan dari Sembiring. Usia 21 tahun, asal dari Kabupaten Karo. Baik. Cabang olahraga yang saya geluti yaitu gulat dan sambo. Karena cabang olahraga ini kayak berkaitan gitu, masih sama tekniknya. Baik, prestasi yang saya dapati di dalam cabang olahraga ini yaitu pada kejuaraan Piala Wali Kota Padang Sidempuan di tahun 2016 saya mendapatkan juara 2 di sana, dan masih banyak lagi event-event yang saya ikuti. Yang terakhir yaitu pada kejuaraan One Championship event Sambo, saya mendapatkan juara 1 di kejuaraan tersebut. Oke baik bang, terima kasih atas jawabannya. Nah di sini kita masuk ke pertanyaan yang kedua bang. Di sini pertanyaan kedua itu bang, kehidupan ekonomi mantan atlet bang. Jadi di sini orang abang kehidupan ekonominya semenjak menjadi atlet itu dan juga semenjak sudah tidak menjadi atlet itu bagaimana bang? Apakah kondisi ekonominya itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja bang? Mungkin dari abang dulu bang. Masalah ekonomi ya. Sebenarnya waktu saya masih atlet, ekonomi saya kurang baik-baik saja. Karena dalam mengejar prestasi paling perlu di ekonomi. Bidang memenuhi gizi, perlengkapan alat latihan dan lain-lain itu sangat perlu. Nah di situ ekonomi keluarga saya kurang. Jadi itu memaksa saya berhenti jadi atlet saat ini. Dan saat saya sudah berhenti jadi atlet
dan bekerja, ekonomi mulai stabil, dan saya mulai kembali latihan. Gitu. Mungkin dari abang juga bang. Mungkin Bagaimana, Bang? kalau masalah ekonomi, semenjak saya menjadi atlet yaitu ekonomi saya kurang. Bang, baik, pertanyaan yang kedua untuk abang bang. Di sini bagaimana kehidupan ekonomi mantan atlet yang dimaksud ini? Bagaimana kondisi ekonomi abang semasa abang aktif jadi atlet atau sekarang abang tidak aktif jadi atlet? Mungkin bisa abang jelaskan bang. Mungkin kalau masalah ekonomi ya, semenjak saya menjadi atlet, kami jadi para atlet ini membutuhkan protein gitu. Jadi kami harus membeli protein untuk memenuhi gizi kami itu dengan duit kami sendiri. Makanya kayak apapun yang kami perlukan di dalam cabur ini itu yang keluar itu duit kami sendiri. Terus keadaan ekonomi pun saat itu masih kurang membaik gitu semenjak menjadi atlet. Setelah menjadi atlet pun kurang membaik juga. Karena apa? Karena mungkin semenjak saya menjadi atlet, keadaan ekonomi saja itu kurang membaik. Karena setelah kami juara pun dalam cabang olahraga tersebut, kami tidak mendapatkan uang dari event-event tersebut pun cuma mendapatkan uang 200.000 gitu kan, nggak cukup lah, kayak pulang pun dari kota tersebut ke kampung nggak cukup biayanya. Terus dari kabupaten pun, dari KONI gitu, tak ada yang mengasih walaupun kita berprestasi gitu. Ada apresiasi ya bang. Ya. Oke bang, baik bang. Jadi di sini intinya kondisi ekonomi pada saat orang abang jadi atlet itu tidak baik-baik saja ya bang. Ya. Oke, bang. Oke baik, di sini kita akan memberikan pertanyaan yang ketiga bang. Di sini harapan orang abang bang jadi sebagai mantan atlet ataupun jadi sebagai atlet di suatu cabang tersebut bang. Mungkin dari abang dulu bang. Oke, mungkin harapan saya itu apalagi khususnya para cabang olahraga gulat, mungkin agar para anak muda gitu bisa mengikuti cabang olahraga tersebut. Dan untuk pejabat-pejabat yang ada di KONI, mungkin untuk lebih melihat atlet-atlet tersebut gitu, menghargai prestasinya yang sudah diraih gitu. Mungkin itu saja. Mungkin dari abang juga bang. Hampir sama juga menurut saya gini, harapan saya untuk olahraga di Indonesia itu terkhusus ke bidang KONI itu supaya berfokus membina adik-adik yang baru yang sedang dalam usia emasnya. Jadi sehingga atlet tersebut tidak terbebankan dalam latihan. Misalnya dalam biaya alat latihan itu dilengkapi oleh KONI setiap olahraga gitu. Untuk seleksi-seleksinya silahkan tiap tahun itu ada, kalau bisa tiap bulan pun ada, supaya anak-anak itu lebih giat latihan, supaya dia fokus ke kegiatan-kegiatan positif. Itu saja. Oke bang, baik bang, terima kasih. Mungkin kita sudahi wawancara kita ini bang, dan juga dari jawaban-jawaban orang abang, saya ucapkan terima kasih bang. Oke bang, saya akhiri wawancara kita. Oke. Haleluya.